Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah yang biasa menyimak tilawah dan kajian kita di Masjid Baitul Lahim ini, silakan ya kembali menyiapkan diri untuk menyimak dan mendengarkan kajian dari Masjid Baitul Lahim. Pada malam ini kita tidak mentilawahi ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang biasa. Kita juga tidak mentadaburi ayat-ayat lanjutan yang sudah kita tadaburi seperti biasa. Tapi malam ini kita khusus untuk mentadaburi satu ayat saja dari surat At-Taubah ayat 46. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan ya. Jadi kita memang harus begitu ya. Kita jalan terus tanpa memperhatikan kebutuhan kita. Jadi silakan buka surat At-Taubah ayat 46 ya, 46. Ya, kita baca sama-sama ya, biar nanti melekat pada diri kita, bisa kita catat di hati kita dan kita ingat itu. Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dan seandainya kalau mereka memang ingin berangkat berperang keluar, yaitu dalam hal ini kaitannya dengan perang Tabuk ya, perang besar. Kalau benar mereka punya niat, punya keinginan untuk berangkat, untuk keluar dalam perang Tabuk itu, nah sebelum mereka berangkat, mereka keluar, tentu mereka akan la'addu lahu, maka mereka akan mempersiapkannya. Itu. Jadi keinginan yang benar-benar ada di hati mereka, niat yang benar-benar ada di hati mereka untuk berangkat, itu akan kelihatan bagaimana persiapan mereka, bagaimana mereka mempersiapkan. Jadi mereka yang ingin atau tidak untuk berangkat untuk berperang bersama Rasulullah itu ditentukan
ada tidak persiapan yang mereka sudah persiapkan. Kalau tidak ada yang mereka persiapkan, berarti mereka tidak ingin, tidak ada niat. Tapi kalau misalnya mereka sudah melakukan persiapan-persiapan dan menyiapkan barang-barangnya yang bisa mereka persiapkan untuk keberangkatan itu, baru itu mereka benar punya niat, punya keinginan untuk berangkat. Nah itu intinya. Walau taradul furud la a'addu lahu uddatan. Barang-barang itu dipersiapkan. Walakin karihallahu bi'asahu. Ya. Allah melihat hati-hati mereka, ternyata tidak ada keinginan yang sudah. Ya, Allah membuat mereka itu jadi enggan dalam mempersiapkan itu. Allah tidak menyukai keberangkatan mereka berarti. Maka ia mempunyai keinginan yang lemah. Walakin karihallahu bi'asahu, tapi Allah tidak suka. Ya, pasal barahum, dan mereka akhirnya berkata, dikatakan kepada mereka, wa qila uqudu ma'al qa'idin, sudahlah kalian duduk-duduk saja dengan bersama orang-orang yang duduk-duduk saja. Kalau memang tidak punya keinginan, tidak punya niat mau berangkat, ya sudah. Sebab kadang-kadang ini ditujukan kepada orang yang ragu karena pengaruh dengan orang munafik, dan orang munafiknya itu sendiri. Itu ayat selanjutnya itu menjelaskan orang-orang munafik itu walaupun mereka ikut berangkat tanpa ada niat, tanpa keinginan yang benar, itu ngerecokin. Ya, ketika perang Uhud itu deserse dia, belok di tengah jalan, mundur dari 1.300 orang. Coba perhatikan, orang munafik itu banyak banget ketika itu di Madinah. Akhirnya yang lain itu terpengaruh. Jadi lebih baik sudahlah kalian harus ikut. Recokin nanti ganggu kefokusan, keikhlasan dan sebagainya. Itu memang begitu para munafik itu. Dia seperti menambah tapi tidak menambah, bahkan malah bikin kacau. Di perang Bani Mustalik, ya dia ikut perang karena ingin mendapatkan ghanimah. Di perjalanan pulang malah bikin fitnah terhadap istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, difitnah selingkuh itu. Nah itu tuh pekerjaan orang munafik. Nah di sini saya mengaitkan persiapan perang dengan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ada nggak persamaannya? Ada. Pertama, sama-sama berkaitan dengan mempersiapkan segala sesuatu. Gitu. Jadi ada persamaannya. Gak salah dalil nih, ya. Karena ada kesamaannya, yaitu sama-sama mempersiapkan segala sesuatu. Nah, perang secara fisik ada kesamaan juga. Bulan Ramadan memerangi hawa nafsu. Itu. Jadi bisa diterima di dalil ini. Itu. Menggunakan dalil persiapan perang untuk digunakan dalil dalam mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan. Tapi intinya begini, di dalam Al-Quran, di dalam praktek sirah Rasulullah, itu memang Al-Quran itu sangat memperhatikan bagaimana mempersiapkan segala sesuatu. Persiapan itu penting dalam hal apa saja, bukan hanya dalam puasa Ramadan, menghadapi Ramadan kita perlu persiapan. Dalam menghadapi apa saja perlu persiapan. Itu. Kenapa? Agar apa yang akan kita tangani, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita hadapi, itu bisa berhasil, bisa kita tuntaskan. Itu. Sehingga kita menjadi orang yang selalu
berhasil. Kenapa? Karena kita mempersiapkannya dengan baik. Gitu. Ini jadi prinsip. Ya, dalam Al-Quran, dalam hadis itu mempersiapkan segala sesuatunya itu jadi prinsip. Makanya ayat ini muncul. Itu menandakan betapa pentingnya mempersiapkan segala sesuatu. Agar sesuatu yang kita nanti tangani, yang kita kerjakan nanti itu, yang kita hadapi, itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi perlu persiapan. Ya. Sama begitu pentingnya juga mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan. Itu penting persiapan. Makanya kalau kita perhatikan ya dari hadis-hadis Rasulullah, ya segala sesuatu itu dipersiapkan. Ketika menghadapi perang Badar, persiapan luar biasa. Ketika menghadapi perang Tabuk, ya yang kita sudah baca itu luar biasa persiapan itu. Apa saja itu. Nah makanya ini hendaknya jadi prinsip bagi kita, jadi budaya. Ya hidup kita itu agar bisa sukses, bisa berhasil, maka apa yang akan kita tangani, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hadapi, persiapkan sebelum mengerjakan itu. Kita dapat order nih, dapat pohon, ya banyak nih yang mau ditebang pohon. Ya kira-kira kalau mengerjakan tebang pohon itu apa yang perlu dipersiapkan? Ya, kapak, gergaji, tambang, apalagi banyak, ya gitu. Kemudian kita lihat, ya letak pohon itu di mana, bagaimana menanamnya nanti. Nah itu kita perlu persiapkan. Ini yang sederhana, apalagi hal-hal yang kompleks yang perlu persiapan. Makanya dikatakan dalam manajemen, ya mempersiapkan segala sesuatu itu merupakan 80% keberhasilan. Kita kalau melakukan sesuatu dengan persiapan, dengan mempersiapkannya saja dengan baik, itu sudah 80% keberhasilan. Itu dalam manajemen. Jadi memang perlu persiapan, jadi prinsip dan jadi budaya dalam apa saja. Kalau kita ingin lulus kuliah misalnya, ya belajar persiapan. Gitu. Gimana ya penguasaan kita terhadap materi yang sudah diberikan? Kita baca lagi, kita pahami lagi, kita latihkan lagi hitungan-hitungannya sehingga siap kita. Dengan kesiapan itu dibuktikan dengan apa yang kita lakukan. Jadi persiapan itu perlu bukti, yaitu apa yang kita sudah lakukan dalam bentuk persiapan itu. Apakah yang sudah kita sediakan? Nah seperti itu. Jadi nggak asal ya, dipikirin aja sudah siap tidak. Nah seperti itu. Nah ini kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan yang tinggal beberapa pekan lagi. Ini pertama, Allah menjadikan ini sebagai prinsip bagi kehidupan kita untuk selalu mempersiapkan segala sesuatu. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, Allah itu sudah mempersiapkan kita dengan kemurahannya, dengan kemahabaikan Allah. Allah itu selalu mempersiapkan kita agar keimanan kita itu terjaga, terpelihara, stabilitasnya, tetapannya. Dengan bagaimana? Misalnya dalam sepekan saja, itu ada hari-hari yang kita jalani, tapi ada hari itu yang nggak selamanya sama dengan hari-hari yang ada. Hari Senin, hari Selasa, hari Jumat, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Beda nggak hari-hari yang ada itu? Beda-beda. Gitu. Terutama Jumat. Hari Jumat itu hari istimewa, hari yang harus lebih semangat kita menghadapi hari Jumat, hari yang lebih gitu. Makanya hari Jumat itu beda, dia istimewa. Gitu. Dia istimewa tuh di antara hari-hari yang ada. Istimewanya apa? Ada sholat Jumat. Kalau sholat di hari Senin, ya di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis,
zuhur bisa dilakukan sendiri, bisa berjamaah, bisa sendiri, ya bisa berjamaah. Jadi wajibkan, tapi diutamakan. Tapi kalau hari Jumat, sholat Jumat bisa nggak sendiri? Enggak. Kenapa? Nah inilah hikmahnya, rahasianya, istimewa dia itu agar keimanan kita, ibadah kita, dan amal soleh kita itu terjaga, itu ya, terjaga. Sholat Jumat kita berjamaah, kita mendapatkan khutbah, kita bersilaturahim, jadi tambah semangat. Itu ada hari-hari yang hitnya, itu nggak biasa-biasa saja. Agar terjaga keimanan kita, wawasan kita, ya, agar terjaga ibadah kita, agar terjaga amal sholat kita. Itu perpekannya saja Allah memelihara kita tuh begitu. Itu kan Allah yang buat, ya, hari-hari ada sholat Jumat, itu Allah yang mensyariatkan. Dalam rangka apa sih? Di antara hikmahnya yang kita pikirkan, menangkap kita mengambil hikmahnya itu adalah itu untuk memelihara kita. Karena ketika hidup kita menghadapi berbagai pemikiran, berbagai perilaku manusia, berbagai ucapan manusia. Apakah itu tidak mempengaruhi iman kita, ibadah kita? Mempengaruhi tanpa kita sadari. Nah, Allah jaga itu dengan. Nah, begitu juga dalam bulanan atau di dalam pekan, dalam bulanan, dalam bulan-bulan yang kita lalui ada bulan-bulan yang biasa saja, tapi ada bulan yang istimewa. Ada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, misalnya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, itu dimuliakan agar ketika bulan-bulan itu ibadah kita tidak seperti bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain mungkin kita ada penurunan, gitu ya, tanpa sadar. Biasanya berjamaah sehari bisa 5 kali, bisa 4 kali. Ini menurun cuma sekali gitu, ya. Nah, itu distabilkan tuh di bulan yang dimulai oleh Allah, yang Allah raksa kita, ya. Di bulan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi terangkat semangat kita. Dan itu menjaga keimanan kita, menjaga ibadah kita, menjaga kemaslahatan kita. Itu. Nah, lebih khusus itu bulan Rajab. Bulan yang disucikan oleh Allah selain bulan Rajab, ini beda lagi nih. Bulan Rajab dalam rangka mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan. Itu tuh kita dapatkan tuh renungan kita tuh begitu. Oh, ini beda nih bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Ramadan berarti punya peran dan fungsi khusus di bulan Rajab. Berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan itu kalau sudah Allah bilang seperti ini, itu berarti memang harus dipersiapkan, itu maksudnya. Hikmahnya ini berarti memang dipersiapkan. Gak boleh biasa-biasa saja. Nanti kaget, udah masuk puasa. Puasa. Gak biasa puasa, mencret. Panas dingin gitu. Nah itu, jadi memang ini berarti tanpa diinstruksikan oleh Allah, pesannya dapat. Memang harus dipersiapkan nih maksudnya. Makanya bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru masuk bulan Ramadan. Bulan Rajabnya disempurnakan. Nah itu ditegaskan oleh Rasulullah lagi. Makanya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan itu kapan disampaikan oleh Rasulullah? Di bulan Rajab. Jadi nyambung tuh. Allah yang menjadikan ini sebagai prinsip persiapan. Allah Rasulullah terapkan itu dengan doa, diterapkan itu. Ya, berarti kita jadi lebih paham. Oh, ini memang dipersiapkan. Walaupun misalnya Rasulullah
tidak katakan secara eksplisit, ini sudah kita pahami. Dengan berdoa itu sudah membawa kita kepada persiapan. Kan kita berdoa, kita minta kepada Allah. Nah, kita berikhtiar, ya lakukan persiapan, mengaplikasikannya. Kalau mau perang itu harus ada persiapan yang kelihatan apa yang dilakukan. Nah, mempersiapkan bulan Ramadan juga harus ada dilakukan, yang ada yang disiapkan. Ada perbuatan persiapan, ada sesuatu persiapan disediakan. Itu. Jadi, nah itu logikanya. Gitu. Nah, kalau misalnya Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ketika kita minta, ya Allah beri aku berkah. Kita ikhtiarkan. Sebagai manusia kita punya kewajiban berikhtiar. Bagaimana mempersiapkan bulan Ramadan? Rasulullah itu sudah begitu. Doanya itu sudah menggambarkan ke satu. Ada satu proses di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ada proses persiapan yang tidak langsung ke bulan Ramadan. Ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu dalam rangka persiapan. Itu. Kita yang biasa tadabbur Quran ya, hadis pun kita tadabbur. Hadis seperti ini menggambarkan kita perlu persiapan menghadapi bulan Ramadan dari bulan Rajab. Itu. Enggak seminggu terakhir di bulan Sya'ban baru kita persiapan, tidak. Minimal 2 bulan sebelumnya ada perlu persiapan. Itu berarti perlu proses persiapan. Kenapa? Ya, ini spesial yang kita ada di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu bukan seperti kita ingin dijaga oleh Allah keimanan kita, ibadah kita, amal soleh kita. Tapi ini benar-benar akan dibentuk. Itu akan diformat ulang, akan diberikan pembekalan yang utuh secara keseluruhan pada diri kita itu agar benar-benar menjadi orang bertakwa. Kata takwa itu kesimpulan dari amal-amal soleh yang banyak yang mencakup berbagai aspek. Globalnya itu takwa sebenarnya menggambarkan amal-amal soleh, karakter-karakter kesolehan yang kita miliki dalam berbagai aspek kehidupan kita. Global itu takwa. Nah itu. Makanya bulan Ramadan ini bulan istimewa. Model Jumatan. Kenapa penting? Makanya orang mengadakan Jumat berkah, bukan Senin berkah. Jumat berkah. Beda bahannya. Itu. Kenapa sih kok bikin Jumat berkah? Kenapa tidak Senin berkah? Kan hari pertama Ahad ya, Ahad berkah. Atau Senin berkah. Kenapa Jumat berkah? Itu biar itu hari Jumat. Biar ada kesan yang berbeda, biar ada semangat baru. Itu. Biar tidak monoton hidup kita. Nah, begitu juga ada bulan yang diistimewakan. Dan ada Ramadan. Setelah bulan-bulan yang mempersiapkan kita untuk menghadapi Ramadan itu dari Rajab, Sya'ban. Bahkan di tengah Sya'ban ada lagi malam istimewa. Malam apa? Nisfu Sya'ban. Memang banyak orang bilang hadis-hadis berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu dhaif. Ada yang hasan. Ya, ada yang hasan gitu yang bisa kita jadikan pegangan. Di antaranya itu ya terjemahannya begini. Pada malam nisfu Sya'ban nanti Allah akan melihat kita semua. Itu. Ya, Allah akan melihat hamba-Nya. Ketika itu apa yang kita sedang lakukan? Kalau Rasulullah katakan, aku ingin di bulan Sya'ban itu ya amal-amalku terangkat ketika itu aku sudah berpuasa. Itu. Nah, pada malam nisfu Sya'ban-nya Allah melihat hamba-hamba-Nya dan akan memberikan, melihat itu dengan penglihatan rahmat, penglihatan dengan kasih sayang, dan penglihatan yang akan diberikan ampunan.
Siapa tuh? Semua yang diberikan ampunan ketika malam itu, kecuali dua dalam hadis itu, yang musyrik dan yang memutus silaturahmi. Yang ada permusuhan, masih ada permusuhan, ada benci membenci, ada marah-marahan, ada masalah itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi yang tidak diampuni itu yang masih meninggalkan kemusyrikan dan sisa-sisa kemusyrikan banyak banget, ya. Makanya bersihkanlah diri kita dari segala kemusyrikan. Begitu juga jangan masih ada nanti di malam nisfu Sya'ban kita masih ada kebencian dengan orang lain, dengan saudara kan, dengan sahabat kan, ya, dengan siapa saja, habiskan. Kalau kata dalam surat An-Nur ayat 24, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkan orang yang bersalah kepada kita itu, kita maafkan. Bukan hanya cukup dimaafkan, lepaskan. Itu. Jangan tersisa tuh. Kita itu jangan maafkan 50% dan maafkan. Kan kita kadang-kadang begitu tuh. Gitu. Ya saya sih sudah maafkan, tapi saya tidak akan lupakan kesalahan. Itu berarti belum dilepaskan. Kan kita tuh begitu. Saya sudah maafkan saudara sebagai seorang muslim sama muslimnya. Saya maafkan, tapi saya tidak akan lupakan. Berarti masih mengganjal tuh. Gak boleh. Wal yasfahu, lepaskan. Jangan diingat-ingat lagi. Itu. Seperti dulu di sungai itu kan banyak baja itu di pinggir-pinggir sungai ya. Kalau kita nongkrong terplung, udah lupa ada mau kemana kan? Jangan diingat-ingat mau kemana? Dilihat dari mana nih? Udah lepasin aja. Itu, gitu. Lepasin aja. Jangan dilihat kemana. Ya, nah udah nih gimana? Udah lepasin aja, lepaskan. Ya, kesalahan saudara kita lepaskan. Insya Allah dia juga akan memaafkan dan melepaskan kesalahan kita. Memang orang saja bisa berbuat salah kepada kita nggak berbuat salah kepada orang lain, sama. Ya, orang mudah berbuat salah kepada kita juga mudah berbuat salah kepada orang lain. Nah, pada saat-saat seperti ini, wal yafu, maafkan semuanya itu. Ya, perintahnya itu perintah. Wal yafu, dan maafkan semuanya yang katakan dia bersalah, maafkan semuanya. Juga wal yasfahu, lepaskan, lapangkan dan itu, nggak ada yang nyangkut lagi. Nah itu seperti itu. Itu kita nisfu Sya'ban itu begitu tuh syaratnya. Jadi kita harus pokoknya pas malam 15 sudah lepas itu semua, udah nggak ada itu baru Allah. Itu. Kalau enggak. Kalau kita belum ya melepaskan dari kemusyrikan dan melepaskan dari permasalahan ya adabi ya antara manusia, masih benci ya, masih dendam, masih kesal ya, masih macam-macam tuh yang menyangkut di hati kita. Luar biasa lepas itu. Nah itu. Jadi Allah itu sudah bermurah hati, berbaik-baik kepada kita dengan menjaga kita, iman kita, masalah kita, ibadah kita untuk terjaga. Ya, untuk terjaga. Cuma kadang-kadang kita lari dari Allah. Allah tuh ingin dekat kepada kita. Allah yang mendekatkan dirinya kepada kita. Gitu. Tapi kadang-kadang kita yang menjauh, yang lari dari kita. Itu. Kita biasa sholat, ya, kemudian tidur kemalasan sampai meninggalkan sholat. Itu kita lari daripada Allah menciptakan syariatnya itu dalam rangka agar dia dekat dengan manusia dan manusia dekat kemudian dengan dia. Allah sudah lebih dulu aktif tuh.
kita yang menghindar dan menjauh. Nah, itu dengan adanya hari Jumat itu masih seperti itu. Dengan adanya bulan-bulan suci itu masih seperti itu. Apalagi dengan adanya bulan Ramadan ini luar biasa. Makanya persiapannya itu nanti agar kita bisa memahami hakikat bulan Ramadan itu, sehingga kita benar-benar nanti akan mengistimewakan, akan memfokuskan ibadah di bulan Ramadan itu. Maka perlu dipersiapkan. Nah, itu sederhananya. Ya, sekarang apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan itu? Nah, ini waktu cepat sekali berjalan. Yang pertama, syukur. Bersyukur, gembira. Kalau syukur itu kaitannya dengan gembira, dengan senang. Senangkan hati kita dengan bersyukur. Gembirakan hati kita dengan bersyukur. Itu. Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqmana al-hikmah an yashkur lillah." Ingatlah, sungguh benar-benar Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman, sehingga Luqman itu namanya Luqmanul Hakim. Kenapa? Karena dia telah diberikan hikmah oleh Allah. Nah, hikmah itulah yang mempengaruhi dia sehingga dia syukurillah, bersyukur kepada Allah. Jadi ini luar biasa, amal syukur mudah, gampang, simpel, tapi penting, besar nilainya. Ya, karena hikmah itulah yang menjadi hamba yang bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah ibadah hamba-hamba Allah yang mendapatkan hikmah. Itu nggak sederhana tuh. Wa yashkur fa inna yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia tuh bersyukur untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Itu. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Kalau dia kufur, tidak bersyukur, coba syukur kufur. Syukur vs kufur. Ya. Lawannya kufur. Berarti kalau nggak bersyukur, paling tidak kufur nikmat. Kufur nikmat bisa menjadikan orang kufur itu tidak. Nah, itu pentingnya syukur. Jadi jangan main-main dengan bersyukur. Nah, kita bersyukur, senang, gembira akan menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana tidak gembira? Bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Kenapa sih seperti itu? Itu diantaranya karena umur umat Nabi Muhammad ini pendek, 60 sampai 70 rata-rata. Kalau lebih dari 70 itu sudah dapat bonus. Nah, umat-umat Nabi yang dulu, yang lalu itu panjang, sehingga kesempatan untuk beribadah, ya, mengumpulkan pahala lebih berkesempatan. Kalau kita sedikit, apalagi biasanya itu orang soleh, orang baik ibadah setelah 40 tahun. Sebelum 40 tahun masih muda, santai dulu. Gitu. Nanti sudah 40 tahun, banyak juga ya, udah 50 tahun belum baik. Ya, jadi kesempatannya sedikit untuk beribadah beramal solehnya. Kalau umat-umat dulu umurnya sampai 900 tahun, Nabi Nuh misalnya. Kita cuma sedikit umur kita. Waktu kita hidup itu sedikit. Itu mulai jadi orang soleh pun kadang-kadang sudah di atas 40 tahun. Ya, 20 tahun. 20 tahun sebelumnya itu ngapain aja kan? Nah, itu harus ditingkatkan. Allah memberikan kemurahan, diberikan bulan Ramadan. Itu agar walaupun dalam waktu singkat bisa mengumpulkan kebaikan yang sama dengan umat-umat dulu atau lebih baik. Itu. Jadi itu tuh perhitungannya. Kesempatan kita sedikit, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan kebaikan yang banyak, itu. Berkah. Itu. Bagaimana bisa mendapatkan umur yang berkah? Umur yang berkah itu diantaranya ya
ada waktu sedikit dioptimalkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti itu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan pertama itu syukur, gembira dengan bersyukur. Ya. Allah berikan kesempatan yang baik ini. Yang kedua, menyadari, mengisyari dan memahami akan makna Ramadan. Makanya kemudian di bulan Ramadan, sejak bulan Ramadan, ya kita mulai fokuskan diri itu untuk menambah ilmu ya tentang Ramadan, tentang puasa, tentang sholat. Kan kadang-kadang kita sudah sholat ya kan, tapi sholat kita sudah sempurna atau belum? Itu boleh dibaca-baca lagi fikihnya. Itu ternyata banyak sekali berkaitan dengan sholat, kita masih sering belum sempurna sholat kita. Wudunya, gitu kan, ya. Takbiratul ihramnya, niatnya masih suka gagal fokus, kurang khusyuk. Itu kita perbaiki. Pertama secara kualitas ibadah sholat kita, ibadah puasa kita itu secara kualitas itu bagaimana? Kita perbaiki. Ya secara kualitas sih mudah. Kuantitas sholat sunnahnya, ya rawatibnya, ba'diyah qobliyahnya, subuh biasanya kita pas waktu subuh ya kita macam-macam dulu, kemudian pas azan dengan qomat baru berangkat gak dapat sholat sunnahnya. Nah bagaimana nih subuh kita mendapatkan sholat sunnahnya sebelum subuh? Itu kuantitasnya, sebelumnya itu lakukan. Kemudian kuantitasnya apa saja banyak banget ibadah-ibadah yang secara kuantitas bisa kita dapatkan. Nah itu ya bagaimana ibadah kita lebih khusyukkan dan kita tambahkan. Nah yang ketiga membersihkan diri. Membersihkan diri pertama dari apa? Dari daging, bukan dari dosa. Kalau dari daging gampang pakai sabun gosok bersih. Kalau dari daging gampang ya. Itu. Ini dari dosa itu. Tadi sekali lagi itu kita saling memaafkan. Ya, agar ibadah kita itu enak, agar ibadah kita itu diterima. Orang itu merasa berat, apa karena gemuk atau karena apa? Merasa berat karena badannya besar, gemuk gitu, obesitas, bukan karena dosa. Ya, orang itu merasa berat, ya, dalam ibadah dan segala amal soleh. Kenapa? Karena dosanya. Itu. Kalau orang besar, gemuk, gendut, ya, subur, dosanya sedikit, ringan ibadahnya. Gesit gitu. Enggak selalu orang yang lihat itu orang yang kurus seperti saya misalnya. Berat juga kalau dosanya banyak. Yang memberatkan itu dosa, bukan berat badan. Nah, ibadah itu diberatkan karena dosa. Kalau dosa kita istighfari, ya kita maafkan, kita minta maaf, lebih-lebih minta maaf, banyak lebih minta maaf. Itu, ya agar kita ibadahnya ringan. Nah itu. Kemudian mempersiapkan rezeki. Boleh cari rezeki sekarang yang banyak, nanti buat disedekahkan di bulan Ramadan. Ini betul-betul banyak dana. Jadi jangan ngumpulin duit di bulan Ramadan, cari duit, banyakin dananya, cari duit buat lebaran. Salah itu. Buat Ramadan. Gitu. Biar aktivitas kegiatan kita dan masyarakat kita itu meningkat. Di bulan Ramadan itu banyak yang keluar duit, sedekah, infak itu banyak di bulan Ramadan. Kumpulnya itu dari bulan sebelumnya, kumpulin banyak, habisin di bulan Ramadan. Digambarkan Rasulullah itu seperti angin, terutama di bulan Ramadan. Begitu penyantun, begitu pemurah itu Rasulullah. Jadi kumpulin duitnya itu sebelum Ramadan. Jangan kumpulin duit di bulan Ramadan, buat lebaran. Salah, kumpulin duit buat mudik gitu.
Sayang gitu. Justru di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Gitu. Nah yang kelima, apa yang perlu dipersiapkan? Program, target-targetan. Program kita ini menghadapi bulan apa saja. Pertama, puasanya biar sempurna, tarawihnya biar sempurna, tilawah Qur'annya biar sempurna, infaknya biar banyak. Targetin. Sehari mau berinfak nih berapa? 50.000 kali. Ya. Sebulan 1,5 juta ya. Kecil masih, ya. Nah, targetkan. Tilawah Qur'annya mau berapa khatam, tarawihnya, puasanya, yang zikir dan doanya dan sebagainya. Ditargetkan, kalau ditargetkan tidak tercapai. Targetnya puasanya biar khusyuk, biar sunnah benar-benar sesuai dengan fikihnya. Kemudian tarawihnya biar benar-benar khusyuk kita mengikutinya. Tilawah Qur'annya biar bisa satu hari 3 juz, kalau tidak 2 juz, kalau tidak 1 juz. Itu targetkan minimal 1 juz satu hari. Kalau bisa lebih. Bagaimana caranya? Atau dan ya mau di sehari baca 2 kali, ya habis sholat maghrib menjelang isya baca Quran setengah juz, habis subuh ya baca setengah juz. Yang sendiri, yang beramai-ramai lain lagi. Ikut itu di sini kan berapa? 2 juz, keren banget kan 2 juz. Itu biasanya di mana-mana 1 juz saja tuh orangnya susah. Itu 2 juz itu keren banget. Ikutin aja. Itu, gak usah dihitung. Itu buat di rumah sendiri, buat diri sendiri, buat barang-barang dibedakan. Tapi kalau dihitung itu di sini 2 juz, di rumah 1 juz, 3 juz, 3 kali kata. Alhamdulillah, itu luar biasa. Nah itu seperti itu. Nah hal-hal yang lain yang sering kelupaan itu program ini. Buat program targetkan sehingga kita jadi ada yang ingin kita capai. Itu jadi hit lagi dari hidup kita itu capai ini. Saya mau begini. Nah itu seperti itu. Nah itu ya, itu ya, secara sederhana bagaimana mempersiapkan bulan Ramadan. Seperti kita mempersiapkan perang, gitu ya. Penting banget. Jadi memang penting banget Ramadan. Gitu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu